Oh masih pemainnya Barcelona. Ditanya lagi siapa? Ronaldo. Dulu Real Madrid terus pindah mana? Terus Wembley dulu pemainnya MU sekarang pindah. Pemain dia tahu. Begitu ditanya nama seorang sahabat, dia tahu Abdurrahman bin Auf. Siapa teman? Kemana teman? Dia tahu. Pemain bola Saudi atau pemain bola mana teman? Pemain Indonesia mungkin. Tidak ngerti dia. Padahal itu sahabat Nabi yang termasuk diberikan oleh Nabi SAW 10 sahabat yang dikabarkan Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Ini tadi ngaji begini tadi, ya Allah. Ya, kita ini kenal sama keluarga Nabi SAW, dari zuriat Nabi SAW, kenal dari mereka. Habib Salim bin Jindan, beliau Habib Salim bin kakeknya daripada Habib Jindan. Dan itu beliau berkata, kenapa sih kalau tidak diadakan hallnya sekalian Sayyidina Ali, hallnya Rasulullah, hallnya siapalah orang lain besar. Kenapa yang diadakan hall ke orang-orang yang baru kemarin istilahnya, banding yang dulu nih, Habib Abu Bakar, Imam As-Sagaf baru kemarin hallnya. Katakanlah hallnya Habib Bakar itu kita tahu siapa beliau, ngerti? Ibaratkan kalau kita itu mau ditanya sama orang, kamu pernah tahu nggak rumahnya Sayyidina Ali? Oh jauh, Sayyidina Ali rumahnya jauh. Sini saya antarkan aja ke rumahnya orang yang dekat. Siapa? Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Ini rumahnya sini. Artinya masih jaraknya dekat sama kita. Ini rumahnya. Terus saya mau Sayyidina Ali. Kamu ke rumahnya Abu Bakar. Nanti kamu tahu bagaimana Sayyidina Ali. Kamu tahu ya sih bodoh. Karena itu silsilah para Alawi, para Duriyah Nabi, para Ahli Bait, mereka itu tidak akan keluar daripada jalurnya. Satu-satu. Seperti tadi Habib lagi cerita tentang Habib Ali tadi. Itu yang akan ditanyakan kita. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita buat pengajian di masjid seperti ini. Ini kalau ditanyakan oleh malaikat, kamu niru siapa? Jawabannya. Kamu buat pengajian di sini, niru siapa? Bingung, niru siapa? Pokoknya saya ikut pengajian di masjid. Oh, pengajian di masjid itu diajarkan dari guru saya. Guru saya dari gurunya dari Nabi Muhammad SAW. Kamu buat pengajian di rumah dari mana? Ya sama, urutannya itu ada. Jadi besok itu kalau kita ditanya, nah kamu kok gini? Maka nanti pokoknya melu kain. Nah, udah kain kamu nih melu kain. Aku melu kain. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada dikisahkan saking mengikutinya daripada gurunya dan orang yang dicintainya. Karena dikatakan orang yang cintai tadi tidak harus yang terus wajah seperti ini. Walaupun takluk dengan hati. Takluk dengan hati yang sangat kuat, selalu mengingat-ingat, selalu penasaran seperti Sina Uwais Al-Qarni dan banyak sekali para pencinta para zuriat Nabi yang tidak ketemu sama zuriat Nabi tapi sangat cinta, sangat mahabbah sehingga ketika suatu saat mereka orang itu datang maka Allah Ta'ala muliakan. Nah, di antara itu tadi ketika seseorang cinta kepada zuriat Nabi maka gampang, nikmat nanti di akhirat. Seperti tadi kena anak-anaknya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang cinta kepada Sayyidina Abdullah Ba'alawi. Sayyidina Abdullah Ba'alawi itu tadi orang yang alim, orang yang soleh, ahli ibadah, luar biasa. Beliau itu tadi punya murid meninggal dunia, dikubur. Setelah dikubur, dikeluar dari kuburnya semua sudah dipendam, sudah diyakin. Begitu mau jalan terus tahu beliau tersenyum ketawa. Ya Habib, kenapa kamu ketawa? Tanya sama muridnya yang lain. Nah ya saya ketawa. Ini loh, kamu tahu nggak temanmu? Ya tahu Ben. Dia ditanya sama malaikat di dalam kubur. Ya kan? Kita yakin kan pertanyaan kubur. Tanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Abdullah Ba'alawi. Tuhannya orang-orang. Botaknya. Siapa Nabimu? Abdullah Ba'alawi. Siapa saudara Abdullah Ba'alawi? Apa kita mau Abdullah Ba'alawi? Bagaimana ini kok jawabannya? Ini kalau dalam ilmu tauhid sudah syirik.
Di sini maknanya adalah Tuhan itu adalah Tuhannya Abdullah Bakar. Nabi itu adalah nabinya Sayyidina Abdullah Bakar. Anak manut top pokoknya. Jadi kalau saya kadang nggak ngerti pokoknya anak manut limpah sampai di sebelah Sayyidina Abdullah Bakar. Nah ini kemuliaan yang luar biasa. Inilah yang diajarkan dari guru ke guru, dari ayat-ayat yang mana tidak bisa didapati di dalam kitab. Daripada Pak Alam itu. Karena diajarkan dari ayat. Contoh kecil saja, pakai sorban. Contoh pakai sorban ini. Mungkin hari nanti pakai sorbannya begini. Saya tak tahu, terkadang begini, terkadang ini contoh kecil aja. Aku tak ngerti, pokoknya aku main guruku mau apa ya, aku main manis. Itu sampai segitunya. Ada. Nah kita ini ngamalkan sesuatu. Kayak kita sholat misalnya, sholat duhur. Kamu sholat duhur, niat berjamaah dan lain sebagainya. Kamu begini, ya saya ikut bagaimana perintah guru saya. Karena kalau kita ikut apa yang dikatakan guru, ya kalau bahasa orang Jawa itu pasrah pokoknya. Wis diopo mau ya harus. Kalau kita ikut, nanti yang dipertanggungjawabkan itu ada. Seperti tadi yang Mas bilang. Kamu nanti yang dipertanggungjawabkan apa? Pakai baju koko bisa. Nah kamu kalau pakai baju koko emangnya tidak. Kalau dia sampai pokoknya saya ikut apa yang benar guru saya. Itu saya pakai. Kenapa kamu bajunya hitam? Kalau kamu bajunya kopiah, kamu putih, kalau kamu bulat, kalau kamu kotak, saya di kotak yang bagus. Itu ada, jalurnya itu ada. Tapi kalau tidak mau jawab apa lagi? Kamu pakai jam, tangan kanan atau kiri? Ayo. Saya pakainya tangan kiri. Kenapa? Karena begini. Diurutkan ternyata jawabanmu itu tidak ada yang sama dengan jawabannya. Walaupun banyak yang tangan kiri orang soleh dulu. Kamu tidak ada ikutinya. Saya pakai tangan kiri karena saya ikuti orang soleh ini. Saya ngelihat di orang. Saya ngelihat karena saya ngelihat orang soleh ini pakai tangan kanan. Itu contoh kecil aja. Segala hal. Ya, para hafizul Quran. Jadi hafal Quran mau apa tujuannya? Untuk apa hafal Quran? Saya hafal Quran karena saya ingin mengikuti orang-orang soleh. Jadi pada orang-orang terdahulu mereka menghafalkan Quran karena kuliahnya dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa, pokoknya saya mengikuti mereka yang hafal Al-Quran. Yang ini saya ingin menjaga Al-Quranul Karim dengan saya menghafalnya. Ini. Seperti orang-orang karena itu sampai Syekh Sa'id bin Mu'adz di akhir beliau itu mengatakan kalau engkau ingin mengamalkan suatu amalan, contoh kecil kita mau hadir di majelis semacam ini. Berangkat dari rumah kita lihat saya ingin menghadiri majelis maulid, majelis taklim untuk mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad dan tambah embel-embelnya. Saya mengingat sebagaimana niatnya orang-orang soleh terdahulu menghadiri majelis maulid. Dan niatnya mereka apa? Wallahu a'lam. Seberapa banyak? Sebanyak gunung Uhud, sebanyak gunung Bromo, ya. Besar sekali yang kita tidak bisa ngitung, yes. Yang mereka dapat kita dapat. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala termasuk golongan kita daripada orang-orang yang seperti itu. Pakai jam, kamu pakai jam, saya lihat pakai jam seperti niatnya orang-orang soleh yang pakai jam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju min Allahi rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ala manhajihil qawim. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بليل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا يا الله في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمن اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنه قد رأسنا. اللهم لا تجعل في
في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على أمم الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا يا الله بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا توفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نسمع بعدها أبدا واغفرنا تحت لوائه الغلا واغفر اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين إنك قريب مجيب دعوات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين.